Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, para pelatih provinsi, PPKB, GPAI tahap 2 yang luar biasa. Alhamdulillah kita sudah sampai hari ketiga ini, tetap semangat, tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan di hari ketiga dan hari-hari selanjutnya kegiatan refreshment ini juga berjalan dengan baik dan lancar. Kita sapa-sapa dulu mungkin ya, karena hari ini saya baru bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu yang luar biasa ini, terutama guru-guru TK nih, karena saya memang pelatih khusus pelatih khusus kelas profesional 1 khusus TK untuk teman-teman TK yang kemarin di Pro 1 dan teman-teman mu'alaf yang ada 2 kalau tidak salah dari TK pindah ke profesional 1 seperti kemarin sudah disampaikan oleh Pak Erwin karena kebutuhan provinsi dan memang pilihan dari Bapak Ibu semua saat ada di siaga itu menjadi bahan pertimbangan tersendiri untuk dipindah agar terpenuhi kuota provinsi. Jadi ada beberapa yang dipindah karena kita ketahui Bapak Ibu ini adalah sudah pelatih-pelatih yang luar biasa yang sudah untuk konten sudah tidak diragukan kembali. Jadi diingatkan kembali mungkin bahwa kali ini presentasi adalah bagaimana kita mempresentasikan untuk persiapan ke tingkat pelatih daerah. Jadi bukan ke guru-guru karena dari hasil kemarin kita lihat dari bahan tayang yang sudah terkumpul, termasuk dari storyboardnya dari yang sudah kita kumpulkan juga masih ada yang memang masih alurnya masih untuk guru gitu. Jadi bukan untuk pelatih. Nah disinilah nanti kita pakai untuk diskusi. Itu diskusi ini adalah antar dari semua peserta gitu agar terwakili. Selain yang 6 nanti, jika tidak memungkinkan ada diskusi, maka diskusi dilanjutkan ke Vikon. Diskusi pelatih nanti bisa di situ kita diskusi karena hari ini pun kita harus ada masuk penilaian dari masuk kehadiran, termasuk nanti saat diskusi gitu. Baik, tidak berpanjang. Oh ya, satu lagi terkait dengan penguasaan LMS, mungkin kita ada beberapa pernik terkait dengan teknis yang terkendala, tapi sesungguhnya ini adalah meluaskan kita tentang hasanah penguasaan LMS gitu ya. Perlu Bapak. Halo, masih terdengar jelas? Ya, jelas. Alhamdulillah. Termasuk hari ini kita menggunakan Zoom gitu agar Bapak Ibu ketahui, memang kita di LMS sudah disiapkan Meet Jitsi ya sudah free gitu, tetapi tidak menutup kemungkinan seandainya ada beberapa kendala atau menambah hasanah penguasaan LMS, kita juga bisa menautkan link Zoom maupun Jimit yang ditautkan di kolom link Vikon nanti. Ini untuk persiapan jadi Bapak Ibu semua. Apapun yang kendala-kendala yang dihadapi yang hari ini dan kemarin memang masuk dari Bapak Ibu semua, terutama masalah tugas yang di Bapak Ibu tampak pembaharuan dan tanda silang, sesungguhnya di pelatih nanti Bapak Ibu posisi di pelatih akan tampak itu hanya yang terlihat adalah yang sudah dinilai atau belum. Jadi tetap terlihat data Ibu, data Bapak Ibu semua, tidak usah khawatir, itu hanya terlihat kita di peserta karena boleh jadi nanti Bapak Ibu untuk di tingkat daerah jauh lebih banyak. Kami yang 36 saja banyak perniknya gitu, apalagi nanti di bawah Bapak Ibu. Untuk pernik-pernik LMS ini memang harus banyak dikuasai dari kesalahan-kesalahan atau dari masukan-masukan yang dari bawah terkait kontrak belajar yang memang di satu tempat terlihat, di satu yang lain juga tidak terlihat, boleh jadi sinyal, boleh jadi juga ada kendala teknis dan lain-lain, termasuk pembaharuan tugas. Sebelum-sebelumnya pembaharuan tugas ini bisa dibaharui dengan mengganti file. Tetapi kali ini di beberapa kelas juga memang ada kendala terkait pembaharuan tugas ini. Makanya kami tetap siapkan link drive untuk memenuhi
tagihan gitu. Tapi tetap tagihan itu tetap kita buka karena yang terekam memang hanya di LMS, termasuk keaktifan dari Bapak Ibu semua, keaktifannya akan terlihat dan terekam di LMS itu sendiri. Gitu. Jadi untuk penguasaan LMS ini kita semua sama-sama belajar dari hal-hal yang kita temukan dalam perjalanan LMS ini gitu. Bahkan ada hal-hal baru yang kita dapati gitu dari Bapak Ibu semua. Temuan-temuan ini termasuk ada kontrak kerja yang kontrak belajar yang ada 6 kalau tidak salah yang tidak terlihat tapi di tempat lain juga terlihat gitu. Itu adalah kendala teknis yang nanti akan mungkin Bapak Ibu hadapi pula saat pelatih daerah. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin kita awali saja kegiatan hari ini tentunya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai. Baik. Kita hari ini ada presentasi, kita siapkan ada 6 pelatih provinsi untuk presentasi hari ini. Temanya mungkin pola pikir dan disiplin keilmuan PAI ya hari ini. Baik, kita awali dengan siapa dulu yang siap presentasi hari ini? Saripudin dari Sulsel. Siap Pak Saripudin, Masya Allah. Pak Saripudin sudah jadi kokos belum ya? Ya. Sebentar Pak Saripudin. Kalau bisa sesuai dengan jadwal, Bu. Iya, harusnya sesuai dengan jadwal. Hari ini ada Erna Hasuti, Ya. tapi barusan saya lihat di grup beliau tidak bisa ya. Oh iya, Ada, saya siap. Erna Hasuti, ada Musbah Hairi. Ya, saya siap. Oh, siap. Kalau gitu dengan Pak Musbah Hairi dulu ya. Iya. Baik, silahkan. Sudah jadikan co-host ya Pak ya? Iya, sudah bisa share screen ini. Siap. Kami persilahkan Pak Musbahiri. Silahkan Pak. Oh iya. Sudah muncul ya, Bu ya? Ya, Belum. sudah muncul. OTW. Masih belum ya? OTW. Sedang proses. OTW. Nah ini. Ya. Belum. Iya, sudah Sudah jelas muncul Pak. ya? Iya. Sudah muncul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Pelatih Nasional, yang kami hormati rekan-rekan pelatih provinsi dari seluruh Indonesia untuk kelas Pro 1A. Alhamdulillah bisa bermuajah kembali walaupun melalui Zoom meeting. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini insya Allah kami akan mencoba mempresentasikan tentang desain pelatihan terkait dengan materi sesi ketiga, yaitu pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan pendidikan agama Islam. Ya. Di layar kami sudah tampilkan alur-alur kegiatan pelatihan yang kami rancang, khususnya pada materi pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Yang pertama tentu berdasarkan pola I-Care, yaitu introduction atau pengenalan. Nah, di dalam introduction ini yang kira-kira waktunya 5 menit sampai 10 menit, pelatih menjelaskan tentang latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan tujuan daripada materi itu, serta indikator keberhasilan, dan tentu di dalam introduction juga
diberikan motivasi-motivasi supaya peserta ini bisa bersemangat mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian lanjut ke connection. Di dalam connection ini untuk mengantar peserta memahami materi, maka dilakukan brainstorming. Nah, di sini perencanaan kami di storyboard itu dengan mengamati gambar yang terkait dengan revolusi industri 4.0, kaitannya dengan transformasi moral manusia. Jadi di situ nanti peserta diminta untuk urun pendapat ataukah mengemukakan pendapat masing-masing terkait dengan perkembangan tahapan-tahapan perkembangan kehidupan manusia, kaitannya dengan transformasi moral manusia itu sendiri. Dalam hal ini akhlak. Ya. Dari zaman ke zaman bagaimana perubahan-perubahan sikap, bagaimana perubahan-perubahan moral mereka, itu kita minta pendapat dari peserta melalui metode brainstorming. Ya. Kemudian setelah brainstorming, lanjut ke aplikasi. Aplikasi ini yang memakan waktu banyak. Sebenarnya di rancangan awal kami, di aplikasi itu berisi tentang bagaimana peserta itu membuat juga alur kegiatan pelatihan untuk guru. Iya, membuat alur pelatihan untuk guru. Tetapi kemarin ada penjelasan dari Pak Erwin bahwa karena ini adalah pendalaman materi, maka di aplikasi itu sudah isinya adalah pendalaman materi. Maka penjabarannya kira-kira seperti ini. Metode, ada 3 metode yang kami persiapkan. Yang pertama adalah metode tanya jawab. Iya. Langkah-langkah dalam metode tanya jawab ini, pertama-tama pelatih, dalam hal ini pelatih provinsi, menampilkan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191-192. Kemudian pelatih memberikan pertanyaan pemantik tentang kandungan ayat tersebut. Kemudian peserta diberi kesempatan untuk merespon pertanyaan pemantik itu. Dan peserta-peserta yang lain juga diberi kesempatan untuk menanggapi respon yang ada. Nah, setelah itu kemudian pelatih memberikan penguatan. Ya. Ini metode tanya jawab. Kemudian dilanjutkan lagi dengan metode yang kedua, yaitu metode the power of two. Kekuatan berdua, kekuatan berpasangan. Ya. Langkah-langkahnya, pelatih membagikan lembar kerja yang berisi sepenggal kisah Nabi. Nah, ini sudah aplikasi. Disertai pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kemudian peserta menjawab pertanyaan secara individu dulu. Ya. Jadi sebelum berpasangan, peserta menjawab pertanyaan itu secara individu. Kemudian pelatih membagi peserta berpasang-pasangan dan masing-masing pasangan saling berbagi jawaban yang sudah diberikan tadi. Kemudian pelatih meminta peserta untuk berdiskusi untuk mencari jawaban baru yang merupakan kolaborasi dari jawaban mereka berdua. Ya. Kemudian pelatih meminta beberapa pasangan untuk menyampaikan jawaban atau presentasi, kemudian pasangan lain diberikan kesempatan untuk menanggapi, dan terakhir pelatih dan peserta menyimpulkan. Ya. Kemudian metode yang ketiga, ini masih pendalaman materi, yaitu problem based learning. Nah, di sini sesuai dengan nama metode ini,
pembelajaran berbasis masalah. Jadi pelatih mengajukan sebuah fenomena berupa kondisi moral di Indonesia, contohnya penyalahgunaan narkoba, kemudian yang dituangkan dalam bentuk lembar kerja. Ya. Kemudian pelatih membentuk peserta dalam beberapa kelompok, pelatih membimbing peserta dalam mencari informasi tentang masalah yang diajukan, pelatih membantu peserta dalam menyiapkan laporan, dan pelatih membantu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan melakukan refleksi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Jadi ini jadi tiga metode ini kami rancang untuk materi tentang pola pikir dan karakteristik pendidikan agama Islam. Kemudian setelah proses aplikasi selesai, dilanjutkan dengan refleksi. Dalam refleksi ini pelatih mengajukan pertanyaan. Nah, contoh pertanyaannya adalah apa hal baru yang ditemukan hari ini, ya. Kalau memang ada. Kemudian apa yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut untuk kegiatan ini. Itu bentuk refleksinya. Kemudian sebagai penutup yaitu extension, pelatih menyampaikan LK untuk menyempurnakan materi tentang karakteristik pendidikan agama Islam yang dikerjakan secara mandiri oleh peserta, dan pelatih juga memberikan bahan bacaan tambahan sebagai bentuk proses extension. Ya. Sekira seperti itulah desain BIMTEK yang kami rencanakan, dan ini kami susun berdasarkan storyboard yang ditugaskan dalam LK1 itu. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Mantap Pak Mus. Bagaimana kabar Pak Asdar? Sekamarku di Bandung. Mantap ini presentasinya Pak. Nanti di-share itu di grup. Ya, Bagus. di-share Pak Mus ya. Mantap. Saya sudah kirim ke drive. Mantap. Sebenarnya ini perbaikan kemarin masih salah. Di grup Pak Mus. Oh, di grup ya? Iya. Bu Erna masih hilang ya? Ernanya terlempar. Ini tadi sepertinya saya membaca ini Zoom-nya tidak berbayar. 10 menit berhenti nanti. Oh gitu ya. Lanjut aja. Tapi bisa direkam. Bisa, tetap bisa. Dilanjut aja nggih, Bu? nanti dulu Bu. Nanti Pak Win. Hemat waktu. Halo, baik. Ini saya sudah masuk kembali. Terima kasih. Oh iya. Ya. Mungkin untuk sementara kita tidak buka ini dulu ya. Kita lanjut dulu ke yang kedua, gitu. Atau kita langsung ada pertanyaan, kita sepakati saja. Silahkan. Ya. Diselesaikan dulu aja Bu. Baik. Siap. Kita lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua siapa setelah tadi? Pak Musbahairi. Yang kedua siapa yang siap? Karena ada dua tadi saya. Bu Eva siap, Bu Eva Yenida. Bu Eva. Baik. Sebentar. Bu Eva sudah saya jadikan co-host sepertinya ya. Baik, Bu. Ya. Bu Eva silahkan. Sudah siap Bu Eva? Ya, Bu. Dicoba.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang pola pikir dan karakteristik keilmuan PAI, yaitu ilmu Al-Quran. Baik, tanpa bermukadimah panjang dan lebar, kita langsung saja menyampaikan pola pikir dan karakteristik keilmuan PAI di bidang ilmu Al-Quran. Dalam bidang ilmu Al-Quran, kita lihat dari antologi ilmu Al-Quran. Secara epistemologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qiraah. Kemudian dimaknai dengan secara isim maf'ul, makruh, yang berarti dibaca. Pemaknaan ini disarikan dalam Al-Quran surat Al-Alaq, sentral perintah kepada manusia untuk membaca, yaitu Iqra. Secara terminologi, Al-Quran didefinisikan sebagai kalamullah yang mu'jiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran Jibril dengan lafaz Arab tertulis dalam masa secara mutawatir, membacanya sebagai ibadah, diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan Anas. Menurut Samsuddin Asi dalam Madul Ulumul Quran, objek Al-Quran yaitu sejarah dan perkembangan Al-Quran, kemudian pengetahuan tentang Al-Quran, metodologi penafsiran Al-Quran. Menurut Az-Zarqani, ilmu Al-Quran terdiri dari ilmu yang pertama, Awqama Mutawatir An-Nur, Asbabun Nuzul, Wari An-Nuzul, Adabi Tilawatil Quran, Tajwid Al-Quran, Fawatih As-Suwar, Qiraat Al-Quran, Rasam Al-Quran, Warid Al-Quran, I'rab Al-Quran, Badai Al-Quran, Ma'rifatul Muhkam wal Mustaribah, Nas dan wal Mangsuh, Tanasub Al-Quran, ayat Al-Quran, Wujud wa An-Nasair, Amsal Al-Quran, Lidah Al-Quran, Qasas, Aqsam, Ijaz, dan Tafsir Al-Quran. Kemudian ditinjau dari epistemologi Al-Quran, dipahami sebagai sarana untuk meneliti prosedur metodologi yang beragam asumsi dengan cara mengkritis serta mempertanyakan dan menguji kembali pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, fase sebelum Khalifah Asal At-Takwir, pada fase sebelum Khalifah Ulumul Al-Quran yang terasa semenjak Nabi Muhammad SAW masih ada. Kemudian fase Khalifah, fase ini disebut fase Ulumul Quran, dan kitab-kitab keilmuan mulai dimodifikasi. Fenomena ini berlangsung ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilihat dari aksiologi ilmu Al-Quran. Tinjauan mempelajari Al-Quran ini adalah antara lain sebagai memperoleh keahlian dalam mengkhitbah hukum syara, baik mengenai keyakinan atau i'tiqad, amalan, budi pekerti maupun lainnya. Kemudian memudahkan umat Islam dalam membaca, memahami kandungan Al-Quran, mengurangi perbedaan pemahaman yang prinsipil, menggali kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian menguatkan keimanan dan solidaritas terhadap ajaran Al-Quran, menjelaskan kelebihan-kelebihan Al-Quran sebagai wahyu Allah bila dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Kemudian mempersenjatai diri dari serangan
yang melemahkan Al-Quran dari waktu ke waktu, serta menjaga keaslian Al-Quran. Pada kesempatan Kali ini kami akan presentasikan itu pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI pada SD. Ya, jadi ini KD-nya, kompetensi dasarnya itu merumuskan pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan pendidikan agama Islam pada SD. Nah, ini introduction, latar belakang. Pendidikan agama Islam tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang agama Islam, tetapi yang lebih penting menanamkan rasa cinta terhadap agama Islam agar mereka mempunyai pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran pendidikan agama Islam, sehingga mereka mendapatkan keyakinan benar dalam agama serta mereka mampu untuk mengubah nilai-nilai dan sikap yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang telah mereka ketahui. Kemudian masuk indikator keberhasilan. Jadi di sini ada 4 ya, mencermati pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI pada SD. Kemudian yang kedua, menilai pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Kemudian yang ketiga, merumuskan pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI pada SD. Kemudian yang keempat, mengevaluasi. Jadi ada 4 indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Kemudian materi, pola pikir PAI, kemudian yang kedua pendidikan moral menurut pandangan Islam pada sekolah dasar, yang ketiga pentingnya menumbuhkan pendidikan moral di era globalisasi, kemudian moralitas Al-Quran serta tauladan Nabi Muhammad SAW, yang kelima tantangan pendidikan moral pada PAI, yang keenam faktor-faktor penyebab turunnya moral di masyarakat Indonesia, kemudian yang ketujuh karakteristik pendidikan agama Islam pada SD. Nah, materi ini sekilas bahwa ternyata tugas yang diberikan oleh pemateri yang melalui LMS itu ya intinya ada kaitannya dengan materi ini, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa terkoneksi. Kemudian metode yang bisa diterapkan yaitu problem basic learning, kemudian the power of two, discussion, dan telkimbal. Kemudian metode selanjutnya problem basic learning, yaitu orientasi pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individual dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian the power of two, membuat problem, ya, jadi membuat problem permasalahan, kemudian didiskusikan. Peserta melakukan perenungan, membagi peserta berpasangan, diskusi berpasangan, diskusi hasil sharing. Ya, inilah langkah-langkah metode yang akan dilaksanakan. Kemudian telkimbal, jadi ada 4 metode yang rencana akan dilakukan. Yang ketiga ya, telkimbal, itu menyampaikan materi pada pola pikir, menjelaskan tahapan telkimbal, kemudian setiap kelompok mengambil bola yang disediakan. Bola digilir, musik dimainkan, proses menggilirkan bola berhenti pada musik berhenti. Kelompok yang mendapatkan bola mempresentasikan hasilnya, diberikan reward. Ya, seperti ini ketika metode telkimbal dilaksanakan. Kemudian discussion, merumuskan tujuan, menentukan jenis diskusi, menetapkan masalah, mempersiapkan teknis diskusi. Nah, tagihan LK untuk peserta itu presentasi pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Umpan balik, ada rangkuman, kemudian pembalik tugas tindak lanjut. Nah, ini LK-nya, seperti ini modelnya, dan insya Allah demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa simpel, tapi pas ya Pak ya. Baik, selanjutnya untuk 3 presentasi lagi, siapa yang bisa? Silahkan. Siapa yang sudah siap? Tadi kita sudah 3 ya. Di kelompok lain. Ibu Elis tadi. Kelompok lain boleh nggak, Bu? Ibu Elis Marwati. Untuk kelompok lain karena ada 2 yang masuk, yang berhalangan, yang sudah masuk Catri.
Jadi bisa digantikan untuk sesi materi yang lain. Karena satu hari mungkin maksimal 6 sampai 7 ya, tidak mungkin next day ada sampai 10. Jadi kita maksimalkan kelas kita termasuk kelas yang luar biasa banyak. Jadi biar maksimal. Bu siapa? Bu Elis? Ya, udah tampil Bu, belum? Oh, Belum. silakan Bu Elis. Sudah saya jadikan co-host. Bu Elis. Ya, sudah. Masih unmute Bu Elis. Silakan Bu Elis, masih di unmute, di mute dulu Bu Elis. Mic-nya Bu Elis. Bu Elis. Ya, sudah. Silakan Bu Elis. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan untuk presentasi daripada kegiatan kita pada sore hari ini. Dengan judul yaitu pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Keilmuan PAI. Nah, yang jadi topik kita pada hari ini yaitu mengenai dalam pemahaman kompetensi dasar terhadap daripada pola-pola pikir dan karakteristik keilmuan PAI, yaitu merumuskan pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI, di mana dilatar belakangi oleh pendidikan Islam tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang agama Islam, namun penting menanamkan rasa cinta terhadap agama agar para siswa mampu mempunyai pola pikir sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, di dalam hal ini, pola pikir itu merupakan sekumpulan keyakinan yang membentuk atau membangun cara berpikir, memahami dunia dan diri sendiri yang terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan keluarga, didikan sejak kecil, budaya, cara hidup orang sekitar, pendidikan, serta pengalaman. Itu yang latar belakangi daripada pola pikir. Nah, menurut filosofi kehidupan, itu berpikir, pola pikir itu adalah cara berpikir atau sikap. Bu Elis. Slide-nya geser Bu, slide-nya Bu. Ya. Slide-nya digeser. Slide-nya. Itu slide 9 tuh yang tampil tuh. Slide berapa itu? 8. Slide-nya Bu, digeser dulu. Geser Bu Elis. Laptopnya digeser ke bawah. Sudah, Pak. Yang slide 1, Bu. Kita kembali ke awal dulu, Bu. Slide 1, 2. Nah, ini slide 1. Belum tampil, Bu. Belum. Hidup lebih tenang. Slide-nya hidup lebih tenang dengan 5 cara berpikir positif berikut. Nah, itu slide-nya yang tampil, Bu. Slide 1-nya belum tampil. Coba kita klik slide 1 dulu, Bu. Slide 1-nya dulu diklik. Sabar. Ini nyanyi dulu aja Bu Elis, ini kayaknya lagu. Hidup. Ini slide 8 itu Bu Elis. Kayak saya kemarin itu kali di fullkan itu. Tenang, cara berpikir positif. Mantap ini. Nggak apa-apa, tenang aja Bu. Tenang Bu, kita tunggu. Ya, ini hidup tenang ini, hidup tenang. Ini hidup Baru, Pak. Lebih tenang. Nyanyi. Nampak, Pak? Nyanyi. Belum. Hidup lebih tenang. Ya, hidup lebih tenang nih. Yang tampil hidup lebih tenang.
Belum. Ibu Bu Eli itu sudah tampil, tapi nggak berubah slide-nya itu. Diam di Sepertinya Bu tempat. Elis langsung klik nomor 8 itu Di slide-nya. saya berubah, Slide 1 Bu. aja, Bu. Mana? Kembali ke slide 1, sepertinya slide nomor 8 tuh Ibu klik. Ibu klik slide 8. Kembali ke slide 1. Di ibunya Ibu. berubah, cuma di Zoom di sini nggak bergerak, Bapak. Oh, berarti sinyalnya nggak lancar. Kalau Iya. Ya, Lanjut saya aja. jadikan. Lanjut aja, Bu. Lanjut. lanjut. Apa-apa, Iya. Bu? Gini Pak, mungkin untuk slide yang penampilan dilihat oleh Bapak, itu bisa kita buat selanjutnya. Yang pada saya, slide-nya yang saya baca, Pak. Oh ya, lanjut Bu Elis. Maaf Pak yang sebelumnya, Iya, maaf nggak apa-apa. Pak. Lanjut. Ya, dimaafin. Bu. Kemudian pola pikir yang baru sampai di sana saya tadi sebagai filosofi kehidupan, yaitu cara berpikir kita bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Nah, untuk meningkatkan pola pikir yang efektif dan lincah, yang itu ada 5 poin bisa dilihat oleh Bapak-Bapak mengingat waktu kita. Nah, kemudian lanjutannya cara yang bisa membantu untuk mengubah pola pikir. Nah, bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Lebih sering Kemudian berpikir positif. Nah, itu yang perlu kita pahami, di mana berpikir positif itu sangat mempengaruhi daripada yang kita laksanakan seperti sekarang ini, melaksanakan repres daripada PKB. Nah, dengan sendirinya yang pertama, selalu bersyukur dengan adanya kegiatan, kemudian lebih sering tersenyum. Dalam arti kata, kita tersenyum itu untuk ke depan. Bagaimana kita seharusnya untuk pelatihan berikutnya. Kemudian berpikiran terbuka. Dalam arti kata terbuka, kita bisa berbagi terhadap apa yang kita inginkan terhadap kawan maupun Allah SWT. Kemudian selalu optimis. Nah, serta hindari drama atau yang negatif. Selanjutnya, mengenai karakter. Karakter itu merupakan ciri khas yang dimiliki oleh seseorang individu. Nah, karakter itu mempunyai sifat bagaimana seseorang itu mempunyai sifat baik yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu mengenai karakter. Nah, refleksi daripada karakter itu adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Nah, dengan adanya kita berkarakter, maka kita harus merefleksikan kepada orang lain, kepada guru, kepada siswa, dan juga masyarakat. Ruang lingkupnya itu ada beberapa: religius, jujur, dan toleransi bisa dilihat. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan disiplin. Disiplin merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi suatu pelanggaran. Nah, dalam hal ini dengan tindakan kita yang efektif, yang lebih baik. Nah, untuk menciptakan disiplin yang efektif, perlu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. Nah, pada kegiatan kita sekarang ini, kita melaksanakan hal yang positif. Kalau kita sebagai guru menyampaikan kepada siswa, kalau kita sebagai pengawas menyampaikan kepada guru binaannya. Bisa dilihat. Nah, kemudian dasar hukum, sebagaimana Bapak bisa melihat. Kemudian indikator keberhasilan. Yang pertama mencermati pola pikir, yang kedua menilai pola pikir, yang ketiga merumuskan pola pikir, yang keempat mengevaluasi pola pikir. Nah, dengan hal tersebut, materi yang ada pada pola pikir tersebut bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Nah,
Ini kita berangkat dari pola pikir itu membahas mengenai mindset. Mindset daripada diri kita sendiri. Di mana dua pola pikir yang berbeda, mindset Bapak yang satu sesuai dengan gambar, itu berbeda pola pikirnya dengan Bapak yang duduk meminta. Nah, dalam arti kata, kalau dia duduk meminta, dia bersyukur kepada Allah puasa dia masih bisa duduk untuk meminta mencarikan kehidupannya. Demikian juga dengan Bapak yang jualan tas. Jadi pola pikir masing-masing daripada Bapak berdua itu berbeda. Nah, sebagaimana di sini ada standar penilaian juga bisa dilihat pada bagian. Nah, selanjutnya untuk merubah pola pikir, yang pertama kita harus bisa menjadi dari bukan ahli bisa menjadi ahli, dari tidak dipelajari bisa menjadi bisa dipelajari, dari sulit menjadi mudah. Itu dari ubahan pola pikir. Dari kita sering berpikir negatif, mulai dari saat ini dengan kita belajar pola, merubah mindset kita masing-masing, kita bisa dari tidak tahu menjadi tahu. Semoga apa yang kita laksanakan di Repres PPKB ini bisa untuk membuat hasil untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berpikir positif, Ibu. Saya mengambil dari tanam beberapa pakar. Nah, kemudian ciri khas daripada karakter ilmu bersifat rasional, masuk akal, didukung oleh fakta empiris, sistematis, subjektif, dengan alternatif dan dapat dikritik. Nah, kalau kita mempunyai seseorang yang mempunyai karakteristik ilmu, dia mau dikritik dan dia bersifatnya subjektif. Nah, objektif bukan subjektif. Nah, kemudian metode bisa dilihat dalam pemberian kepada guru nantinya. Metode bisa banyak. Nah, tagihan yang dilaksanakan. Nah, umpan balik bisa. Nah, kemudian LK-nya. Nah, ini LK yang dilaksanakan oleh saya untuk mempresentasikan daripada sesuai dengan judul yang saya laksanakan pada hari ini. Nah, dalam hal ini itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang, itu datang dari saya sendiri. Yang itu berlebih atau baik, itu datang dari Allah SWT. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis. Baik, selanjutnya kami persilakan next presentation-nya siapa nih? Yang sudah siap? Pak Fauzin. Kalau tidak ada Pak Fauzin. Siap. Saya jadikan co-host. Silakan Pak Muhammad Fauzin. Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pelatih yang luar biasa, Ibu Bapak pelatih provinsi yang kami hormati kebanggakan. Kesempatan kali ini kami akan mengembangkan desain bimbingan teknis, pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Ini pertama kami mulai dengan tahapan penyajian materi desain BIMTEK, pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Mulai pertama struktur materi, yang kedua pendekatan dan alur iCare, yang ketiga telah modul desain BIMTEK, yang keempat praktek mendesain model iCare, kemudian pembuatan LK bahan dayang. Selanjutnya terkait dengan tujuan sesi berkaitan dengan penguasaan desain BIMTEK, pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan, yang dimulai dengan mengidentifikasi struktur materi, pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Kemudian yang kedua memahami desain BIMTEK materi, pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Dan yang ketiga mendesain materi BIMTEK dengan menggunakan pola iCare.
Untuk materi, struktur materi, pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI ada 9. Yang pertama pola pikir PAI, yang kedua pendidikan agama Islam dan tantangan revolusi industri, yang ketiga pentingnya menumbuhkan pendidikan moral di era revolusi industri, kemudian yang keempat moralitas Al-Quran dan teladan Muhammad, Nabi Muhammad, yang kelima tantangan pendidikan moral, yang keenam faktor penyebab turunnya moral di masyarakat Indonesia, yang ketujuh solusi-solusinya, yang kedelapan karakteristik pendidikan Islam dan kesimpulan. Selanjutnya dalam hal ini kami kembangkan telaah modul desain BIMTEK pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI, mulai dengan pembentukan kelompok dan beberapa tahapan kesesuaian antara materi dengan ICAR, hasil temuan dan catatan perbaikan. Selanjutnya terkait dengan pola ICAR pendekatan ini dimulai dengan introduction yang menyangkut dengan judul sesi, latar belakang, dasar hukum, tujuan, tagihan, serta tahapan kegiatan. Yang kali ini langsung kita khususkan kepada pola pikir PAI, connection, kemudian application, reflection, dan extension. Selanjutnya terkait dengan telaah modul desain BIMTEK, mulai dari pembagian kelompok sesuai dengan sesi BIMTEK, kelompok menganalisis tahapan ICAR dalam modul, kemudian kelompok mengisi lembar kerja telah modul desain, dan yang keempat perwakilan kelompok mempresentasikan temuan model desainnya. Selanjutnya praktik mendesain model ICAR. Yang pertama peserta memilih satu sesi pada struktur materi BIMTEK, yang kedua peserta menyusun langkah-langkah ICAR-nya, kemudian yang ketiga bertukar pikir hasil dengan memberikan masukan, yang keempat mengupload tugas ke LMS karena kita nanti menggunakan LMS pada peserta daerah. Yang selanjutnya bahan tayang yang perlu disiapkan pada untuk pelatih daerah, yaitu pola pikir dan kerangka karakteristik disiplin keilmuannya, mulai dari introduction sampai berapa slide-nya, deskripsinya, isi slide dan keterangan. Yang selanjutnya terkait dengan pembuatan LK yang perlu disiapkan oleh di daerah. Yang pertama, peserta mengidentifikasi kebutuhan LK sesuai dengan desain materi BIMTEK dan membuat LK bahan tayang. Kemudian yang ketiga, peserta mengupload tugas ke dalam LMS. Itu Bapak yang kami hormati, desain sekaligus sampai pada pembuatan bahan tayang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, masukan dan sebagainya sangat diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ujin itu kemarin tampil juga ya Pak? Iya. Bukannya jadwalnya hari Selasa? Kami besok, betul. Nggak apa-apa, bukan ini yang sudah siap. Yang nunggu yang belum siap gitu. nggak iya. Yang penting materinya sama saja. Aku bingung loh, kok perasaan familiar. Oke, lanjut. Oke, kembali ke moderator Bu Erna. Monggo Bu Erna, satu lagi nih yang presentasi. Jangan terlempar lagi Pak Win, Bu Erna. Oh jangan, pecah dilempar. Keluar Zoom lagi nih, nggak ada suara. Tunggu datangnya lagi. Satu lagi Bapak Ibu. Siapa Pak Ujin memang the best. Memang oke. Desrianti itu coba. Nah, oke. 10 menit lagi selesai ini Bapak Ibu. Siap-siap. Ya Bu Erna terlempar lagi nih. Oh iya, Bapak Ibu yang siap, lanjut saja persentase berikutnya. Baik, siap saja ya, siap-siap Pak. Silakan, ya. Saya Bapak Langsung Ibu. saja. Ya. Langsung saja siapa yang sudah siap? Saya Bapak Ahmad Ibu. Taufik. Ya Pak Rahmat Taufik, silakan. Ahmad Taufik hari ini memang betul. Ya memang hari ini jadwalnya. Maaf ini. Ya. Bu Erna sudah muncul. Pak Ahmad Taufik, monggo. Oh iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Banyak bocil-bocilku ini, Bapak Ibu, maaf ya. Nanti pas dia lewat. Itu ada bapak-bapaknya. Saya isi screen share ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Iya, jangan Bapak. Oh, saya enggak bisa share screen Bapak Ibu. Oh, nggak bisa. Oke. Iya, karena disable. Pak Ahmad Taufik. Dipanggil sama bukan? Belum co-host kali. Ya.
Saya Belum atur. jadi co-host. Saya atur aja biar semuanya bisa. Iya, Pak Winarno saja yang ngatur. Ya, silakan Pak. Kemerdekaan. Silakan Pak. Ya Pak Win. Sudah bisa kan? Oke. Menu. Sudah kelihatan share screen saya Bapak Ibu? Sudah, sangat kelihatan. Oh, berarti signal saya agak lumayan bagus ini hari. Iya. Cepat, lagi 8 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya akan warahmatullahi wabarakatuh. presentasikan desain BIMTEK dari saya. Jadi BIMTEK ini saya desain khusus untuk nanti saya pergunakan di daerah. Insya Allah kalau lulus nanti pelatihan ini. Desain BIMTEK pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Kemudian yang pertama introduction-nya, pemahaman tentang materi pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Kemudian memotivasi peserta. Dan yang ketiga menyampaikan tujuan mempelajari materi pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Kemudian di connection-nya melakukan tanya jawab tentang materi pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Kemudian lanjut di aplikasinya. Yang pertama kami memakai Discovery Learning, yaitu peserta dibagikan satu kertas dan diminta untuk menuliskan satu kata kunci tentang materi pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Jadi ini kami lakukan karena biasanya kalau langsung diskusi, itu hanya beberapa orang saja yang kerja. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut kami melakukan langkah yang pertama. Kemudian yang kedua baru ke diskusi kelompok. Setelah itu presentasi dan menyimpulkan. Kemudian di refleksinya yang pertama refleksi peserta. Refleksi peserta itu mengetahui sedalam mana pengetahuan yang diperoleh oleh peserta setelah kegiatan BIMTEK. Kemudian ada refleksi pemateri. Kemudian yang terakhir extensionnya itu adalah tugas individu. Hanya itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Taufik. Untuk selanjutnya satu atau mungkin kalau memungkinkan bisa dua. Satu lagi siapa yang siap untuk mempresentasikan hari ini? Ada saya lihat di chat itu Pak Rosid Sidik. Pak Rosid Sidik. Sebentar, saya jadikan co-host dulu. Oh, saya nggak bisa jadi karena berkali-kali terpental. Nah, ada yang sudah saya atur Bu Erna, jadi semua partisipan bisa share screen. Baik, siap. Berarti sudah langsung ya? Ya, sudah bisa. Baik. Terima kasih Pak Winarno. Sama-sama Ibu. Silakan Pak Rosid. Udah bisa belum? Loh, sampean dicoba. Nah, udah muncul belum? Ingatkan waktunya 5 menit lagi untuk terpental. Untuk keluar. 5 menit lagi. Belum muncul ya? Belum. Sampai udah share screen belum? Udah. Loh, belum Pak. Share. Belum. Loh. Ah, tambah 10 itulah laptopnya Pak. 10 ya? Tambah 10 juta. Nah, coba. Ya. Bismillah. Ya, sudah. Alhamdulillah bisa juga. Ini praktek pertama masalahnya Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Suaranya 3 menit. Baik Bapak sekalian, saya ingin mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Dimana, nah ini kayak Ibu tadi, saya kemarin dapat tugas tentang desain pelatihan konsep dan ruang lingkup materi PAI SD SMP. Di dalam set ini garis besar ICARE yang saya buat, introduksi ini perkenalan, desain pelatihan tentang konsep dan ruang lingkup materi PAI, ini dengan waktu kurang lebih 10 menit. Terus dalam masalah connection,
diskusi tentang konsep pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam. Aplikasinya diskusi kelompok tentang konsep dalam dasar tujuan dan ruang lingkup materi pendidikan agama Islam. Kemudian presentasi hasil kerja kelompok diwakili oleh 1 orang per kelompok. Kemudian refleksinya, peserta mengungkapkan dan menuliskan serta membahas terhadap temuan-temuan baru yang berhubungan dengan konsep dan ruang lingkup materi. Kemudian ekstensinya, kesimpulan poin-poin penting, dan tindak lanjut. Alur kegiatan ini dapat dilihat dari alur pemaparan materi. Yang pertama adalah brainstorming, kemudian pemaparan singkat, kolaborasi, kerja mandiri, komunikasi, dan presentasi peserta. Adapun tujuan atau tujuan daripada kegiatannya adalah untuk kompetensi dasarnya memahami konsep dan ruang lingkup materi pendidikan agama Islam pada sekolah dasar SMP, SMA, SMK. Indikator keberhasilannya menjelaskan konsep pendidikan agama Islam pada SD, SMP, SMA. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup materi pendidikan agama Islam pada SD dan SMA. Kemudian materi meliputi konsep pendidikan agama Islam, dasar pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, dan ruang lingkup materi pendidikan agama Islam. Tagihan yang diminta dari peserta berkaitan dengan produk yang harus diselesaikan, presentasi dalam bentuk peta konsep tentang konsep pendidikan agama Islam dan ruang lingkup materi pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah lembar kerja, analisis kompetensi dasar terhadap kompetensi, lingkup materi, level kompetensi, dan aspek materi pendidikan agama Islam. Kemudian aplikasinya peserta dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah tingkat kelas. Kerja kelompok membuat peta konsep tentang konsep pendidikan agama Islam dan ruang lingkup, kemudian melakukan analisis kompetensi lingkungan, lingkup materi, level kompetensi, dan aspek materi PAI. Yang ketiga adalah presentasi hasil dari kerja kelompok dan individu. Kemudian refleksinya peserta mengungkapkan tentang konsep pendidikan agama Islam dan permasalahan yang dihadapi oleh guru pendidikan agama di sekolah. Itu refleksi dari kegiatan itu. Dan yang selanjutnya, extension, kesimpulan adalah poin penting dari pertemuan ini dan rencana tindak lanjut. Itulah kira-kira desain yang saya buat untuk pelaksanaan kegiatan BIMTEK di tingkat daerah. Ini memang agak cepat-cepat karena tadi waktunya katanya 3 menit. Jadi saya juga agak terngos-ngosan ini. Tapi ini praktek yang pertama, alhamdulillah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah 12 presentasi dari kemarin. Hari ini kita sudah 6 ya. Kemarin 6 juga ya. Berarti masih sisa 22. 22 kira-kira 2 hari cukup atau masih bisa 1 lagi? Satu lagi nanti nunggu ini habis saja. Baik. Bisa 30 detik loh. Ini sudah sebetulnya sudah ada yang membantu link, tapi ya. kita habiskan saja. Pak Asgar rasanya sudah kemarin ya? Sudah. Tugas yang mesti kita presentasikan yaitu terkait dengan identifikasi kesulitan belajar PAI. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba membuat beberapa slide terkait dengan materi ini. Yang pertama diawali dari kompetensi. Kompetensi dasar yaitu untuk mengevaluasi kesulitan pembelajaran PAI pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian kita melakukan indikator keberhasilan dari materi ini adalah mencermati kesulitan pembelajaran PAI pada SD, SMP, SMA, SMK, memetakan kesulitan pembelajaran PAI, SD, SMP, SMA, SMK, mengevaluasi kesulitan pembelajaran PAI, SD, SMP, SMA, SMK, dan merumuskan kesulitan pembelajaran PAI pada SD, SMP, SMK. Nah, materi pada identifikasi kesulitan pembelajaran PAI ini adalah yang pertama adalah kesulitan penguasaan materi Al-Quran hadis,
kesulitan menerapkan perilaku akhlak dalam kehidupan, kesulitan memahami konsep akidah, kesulitan memahami konsep fikih, dan kesulitan memahami dan menerapkan ibrah ataupun pelajaran dari aspek SPI. Kemudian kesulitan siswa dalam belajar PAI ada 5 setidaknya. Yang pertama adalah membaca dan memahami Al-Quran, menerapkan kaidah berpikir mengenai akidah, menerapkan pola pikir pembelajaran fikih dan istimbatul ahkam. Yang keempat, menerapkan nilai dalam perilaku keseharian, ini kaitan dengan akhlak. Kemudian menerapkan ibrah dalam dan mengaitkannya dalam konteks kekinian, aspek SPI. Nah, kesulitan dalam memahami materi Al-Quran hadis ada 3, yaitu rendahnya pengetahuan, kemudian rendahnya keterampilan peserta didik dalam melafalkan huruf hijaiyah, keterbatasan dalam menerjemahkan kosakata pada ayat Al-Quran. Kemudian kesulitan dalam akidah, menumbuhkan keyakinan yang kuat mengenai hal-hal yang wajib diimani dengan pijakan wahyu dan akal melalui dalil akli dan nakli. Kemudian kesulitan dalam memahami konsep ilmu usuluddin, ilmu kalam, dan ilmu tauhid. Serta yang ketiga adalah bidang ilmu ini keberadaan argumen akal menjadi sangat kuat karena terkait dengan logika dalam memahami akidah. Kemudian kesulitan dalam memahami fikih, Ibu Bapak, yang pertama adalah memahami hukum-hukum Islam atau fikih dan konsep pelaksanaannya, memahami dalil-dalil kaitan dengan ibadah dan muamalah, dan mengimplementasikan keilmuan fikih dalam konteks kehidupan. Selanjutnya untuk bidang akhlak, kesulitan yang biasa ditemui pada siswa kita adalah menerapkan nilai-nilai agama dalam perilaku keseharian. Ini bisa jadi harus berbeda dengan kebiasaan atau budaya yang ada, sehingga kita mesti cermat dalam mengimplementasikan nilai-nilai akhlak ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam SPI, kesulitan dalam menentukan ibrah dan mengaitkannya dengan konteks kekinian, kemudian kesulitan mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi, kesulitan memahami peristiwa yang terjadi. Metode yang dapat dipakai dalam identifikasi ini ada 3, ya. Yang pertama adalah cutshot, bisa Bapak Ibu nanti baca. Yang kedua adalah PBL, dan yang ketiganya adalah inquiry learning. Kemudian kita siapkan juga ada tagihan LK. Yang pertama LK presentasi identifikasi kesulitan pembelajaran PAI. Kemudian yang kedua adalah LK presentasi identifikasi kesulitan pembelajaran PAI. Demikian, terima kasih. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika ada lagi, kita siapkan satu lagi. Jika tidak, kita langsung buka diskusi. Ini kalau sudah presentasi, besok nggak presentasi lagi, Bu? Karena kita waktunya hanya sisa 2 hari, tanggal 25 dan 26, sedangkan tagihan kita semuanya harus presentasi, khususnya yang original. Sebetulnya tadi kita lihat ada beberapa yang kenal juga sih dari bahan tayang tadi gitu. Tapi kita inginnya ada minimal 2 lah yang original milik kita sendiri, dan sisanya mungkin kita bisa saling sharing gitu, karena setiap PP nanti harus memiliki bahan tayang sendiri yang harus kita siapkan untuk nanti persiapan di daerah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk profesional ini memang kita awalnya adalah khusus profesional perjenjang, Pak, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa digabung seperti kegiatan hari ini, gitu. TK digabung dengan SD. Bahkan kita pernah di tahap 2 kemarin gabung dari TK sampai SMA. Jadi Bapak Ibu semua juga mungkin harus sudah siap untuk seandainya nanti peserta PD-nya, khususnya apalagi TK yang sedikit, bisa digabung-gabung juga gitu. Bisa juga gabung dan bisa juga nanti show sendiri sesuai perjenjang. Kita harus siap untuk kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan ini gitu. Jadi
kita juga tetap harus melihat tagihan-tagihan yang ada di LMS, termasuk juga tagihan-tagihan presentasi dari Bapak Ibu semua hari ini, tagihan-tagihan bahan tayang, walaupun nanti bahan tayang itu misalnya ada beberapa bahan tayang yang berbagi dengan teman karena terbatasnya waktu kita per kelompok hari ini, jadi diusahakan semua teman-teman karena ini adalah perwakilan provinsi harus memiliki 6 bahan tayang setiap sesi, termasuk desain BIMTEK-nya. Jadi tadi sudah ada yang mendekati ya dari beberapa yang presentasi hari ini, yang 7 dari ke-7 presentasi hari ini sudah sesuai, sudah mendekati gitu, sudah mendekati pola iCare, sudah sesuai dengan desain alur pelatihan kita yang kita inginkan, sudah sesuai urutan dan sudah juga bahwa tujuan pelatihan ini ada untuk pelatih gitu. Tapi masih ada beberapa yang fokus dengan konten. Jadi kita perlu ketahui, mungkin nanti konten itu adalah ketika ke peserta, tetapi untuk pelatih kita lebih fokus bagaimana tampil lebih ke desain pelatihan. Karena kali ini kita refreshment, kita sudah bukan konten lagi, kecuali di awal yang lalu kita memang fokus konten, pendalaman. Tetapi untuk yang sekarang refreshment ini adalah bagaimana kita fokus untuk mendesain sebuah pelatihan. Termasuk nanti jamnya gitu, kita akan di sesi ini misalnya 32 JPL, bagaimana kita membaginya, begitu pula per sesinya dari setiap JPL ini membagi sesuai dengan misalnya pola pikir misalnya 2 JPL atau 3 JPL, maka kita harus dibagi sesuai dengan pelatihannya. Ada beberapa yang mungkin belum disentuh sebetulnya, yang banyak sekali yang ingin kita refresh selain penguatan LMS, tapi kembali lagi dengan berbatasnya waktu dan kita memberi kesempatan untuk Bapak Ibu juga tugas. Satu lagi yang belum sempat kita sampaikan adalah terkait kontrak belajar. Jadi seharusnya Bapak Ibu juga sudah memahami untuk pembuatan kontrak belajar dan belajar mengupload nanti di sesi latihan penguatan LMS kan sudah dikasih ini Pak ya, akun sebagai pelatih dan akun sebagai peserta. Jadi di kontrak belajar ini kebetulan tadi juga ada yang share di grup, ada yang kontrak belajar secara umum dan ada kontrak belajar secara kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa nanti saat di Bapak Ibu bertugas menjadi pelatih, di kontrak belajar ini juga ada kesepakatan yang bisa Bapak Ibu sepakati. Jadi itu yang belum kita sentuh kemarin adalah membuat kontrak belajar. Memang saat ini kita masih kemungkinan besar ke depannya adalah masih daring. Tetapi tidak menutup kemungkinan tetap juga ada luring gitu. Untuk itu, untuk kontrak belajar masih kita bicarakan apa perlu untuk kita jadi tagihan, tapi kalau memang tidak memungkinkan cukup dengan bahan tayang dengan kesibukan Bapak Ibu semua dan sisa waktu yang hanya 2 hari. Mudah-mudahan semua tagihan kita juga terpenuhi karena ada beberapa tagihan yang memang belum klop ya. Dan ada beberapa yang satri dalam kondisi tidak sehat, mudah-mudahan semua juga diberi kesehatan agar semua tetap dengan posisi 36 ini gitu. Yang sekarang bukan masalah lulus tidak lulus Pak ya, karena sekarang adalah refreshment, tapi bagaimana kesiapan kita untuk nanti siap-siap rekrutmen PD dalam waktu dekat ini. Baik Bapak Ibu, Werna yang luar biasa pada hari ini. Mungkin ada yang bisa kita sharingkan, silahkan masih ada sisa waktu. 1 menit. 1 menit. Werna. Silakan. Bagaimana? Ya, saya Bina, mohon izin. Siap. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Anfaizatul Rahma dari Surabaya, Jawa Timur. Di sini saya ingin beberapa hal yang saya catat dari presentasi teman-teman kemarin. Memang seperti yang dikatakan oleh Bu Erna bahwa memang banyak sekali kita bukan keberagaman. Namun juga ada yang akhirnya saya kan awalnya tadi bingung Bu, kok beda ya, ini beda ya, terus harusnya gimana gitu masanya kalau dari kita masanya kisi-kisinya lah istilahnya gitu. Akhirnya saya membaca di desain BIMTEK Profesional 1 yang di-share di bahan materi kita, sebenarnya sana sudah sebagai kisi-kisinya.
dan metodenya ada, caranya ada, dan materinya ada. Jadi kalau kita sesuai dengan itu, kita akan ada kesamaan persepsi. Tinggal kita merancangnya dalam ikonnya saja nanti. Mungkin nanti bisa dipertikan di sana, Bu. Nanti mungkin itu yang saya sarankan. Yang kedua, terkait presentasi teman-teman, saya belum nampak manfaat praktisnya. Kalau semua tujuannya sesuai dengan adanya di desain materi itu, sudah ada beberapa yang ada dan sesuai dengan ada di buku kitab Bintek itu tadi. Yang manfaat praktis, Bu. Jadi artinya ketika nanti kita mengarahkan pelatih di daerah itu, orang-orang itu asal GPI ya, muaratarnya GPI akan bertanya, saya belajar ini buat apa sebagai guru? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu, dan pasti ketika kita mau pelatihan, yang saya dapat dari pelatihan ini apa untuk mengembangkan profesionalitas kita. Nah, itu belum kita nampakkan di setiap presentasi teman-teman sebagai pelatih provinsinya untuk melatih daerah masing-masing. Itu mungkin masukan dari saya. Yang ketiga, terakhir, kita belum masukkan pengembangan di P5 dan juga moderasi keberagamaan. Itu belum ada. Itu bisa masukkan. Kalau saya lihat nantinya ada buku-buku yang akan di-launching oleh Kemenak, di mana semua buku agama akan memuat dua hal tersebut sebagai pengembangan materi. Mungkin itu bisa dimasukkan oleh teman-teman semua. Terima kasih Bu Erna atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu yang sedikit ini mungkin yang ingin disampaikan memang secara praktis tentunya tujuan utama adanya pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi guru PAI dari semua kompetensi ya Bu ya, dari kompetensi pedagogi 1 sampai profesional 3 gitu. Karena beberapa waktu yang lalu masih belum banyak tersentuh di sebelumnya, untuk itu sekarang lebih tersistem gitu dari pusat sampai provinsi, daerah hingga nanti ke 3.800-an guru kalau tidak salah gitu. Agar semua merasakan kompetensi ini, itu yang pertama. Selanjutnya mungkin terkait alur tadi kita sudah disampaikan oleh Ibu tadi bahwa memang kita sedang, karena kita sekarang posisinya adalah posisi pelatih, jadi kita memang harus memahami posisi I-Care dulu. Sebetulnya pendekatan ini adalah banyak sekali pendekatan, bahkan ada beberapa masukan. Kalau di TK sih ibaratnya ada opening, ada inti, nanti ada penutup gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi yang disepakati kita di pelatihan ini adalah menggunakan pola I-Care gitu. Hanya penerapan saja masih agak sedikit, masih belum ada yang memang tujuannya ke peserta, lebih ke konten. Ada yang memang sudah merujuk ke alur, itu sudah bagus sekali. Selanjutnya terkait P5 dan moderasi beragama. Moderasi beragama jelas sudah kita launching, ada 4 buku sakti itu sepertinya sudah ada. Tetapi untuk P5 juga kita sudah ada sebetulnya. Makanya kemarin terkait pembaruan ya, terkait IKM, terkait moderasi beragama kita memang tambahkan, tetapi masih proses terus berkembang, apalagi untuk IKM ya, masih terus ada pembaruan baik CP dan lain-lain juga. Jadi itulah tujuannya, kita biasanya tetap ada refreshment, tetap ada pertemuan-pertemuan kembali. Tujuannya adalah agar kita sebagai pelatih tetap mengikuti perkembangan selain yang di luar, maksudnya yang diadakan juga oleh dinas dan lain-lain gitu. Di inti atau di pendalaman materi nanti sebetulnya akan ada, sudah mulai masuk itu untuk P5 maupun moderasi beragama gitu. Itu saja mungkin sedikit ya, atau mungkin ada teman-teman yang lebih karena di sini adalah pelatih-pelatih provinsi yang sebetulnya juga sudah luar biasa, atau ada Pak Erwin ini sudah bisa memberi masukan juga. Oke, siap. Silahkan. Izin, Bu Erna. Oh iya, alhamdulillah sudah bergabung ya Pak Erwin. Monggo silahkan Pak Erwin ditambahkan. Baik, siap. Kita kejar-kejaran waktu, katanya tadi sisa 1 menit. Silakan Pak Erwin. Alhamdulillah. Oke, sebentar saja. Siap. Saya tadi mencoba terus untuk mengikuti, tapi memang harus 2 kamar karena di sisi yang lain saya harus berjibaku pada modul yang juga Bu Ani sebagai penilai modul, tapi di kelas yang berbeda. Kebetulan saya di kelas 2, Bu An mungkin menilai di kelas berapa saya lupa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi saya melihat beberapa alur yang sudah disampaikan melalui desain BIMTEK dengan sesi-sesi yang berbeda-beda. Namun saya
sangat apresiasi sekali terkait dengan apa yang sudah dilakukan, walaupun masih ada beberapa alur yang masih substantif, artinya masih seakan-akan melatih guru. Jadi saya menegaskan bahwa Bapak dan Ibu disiapkan untuk melatih para pelatih daerah. Saya belum menemukan tuh ada alur yang ada di kaitan refleksinya, ada di aplikasi ataupun di refleksinya ada perintah atau ada instruksi untuk mendesain LK terkait dengan konsep atau pola pikir misalnya gitu. Karena kan memang salah satu keterampilan yang diminta nanti adalah kemampuan kita untuk membuat salah satunya misalnya contohnya ya mengkonstruksi sebuah LK yang memang diharapkan dari LK ini mampu mengakomodir tujuan dari sebuah pelatihan. Oleh karena itu itu contoh kecil saja sih, saya tidak melihat itu. Kemudian dinamika yang dibangun masih menggunakan pola-pola dinamika diskusi, karena padahal dinamika diskusi itu seharusnya hanya menjadi penyerta dalam setiap penerapan model baik dalam aplikasi maupun refleksi di pola akhir. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Aan, benar, karena kitab BIMTEK itu sebetulnya ketika kita mampu menerjemahkan, tapi berharap bahwa itu bukan kitab suci satu-satunya, tapi paling nggak itu menjadi standar. Tapi kemudian ketika kita mau eksplorasi, seperti yang saya lihat di Pak Asgar, Pak Winarno misalnya, silakan saja. Kemudian itulah menjadi sebuah kekayaan. Kemudian yang selanjutnya ada yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Aan terkait dengan moderasi beragama. Bapak dan Ibu, bahwa kekuatan profesional satu ini sebetulnya stressingnya di moderasi. Hanya kemarin waktu di kontrak, karena moderasi itu Pak Bagus yang menyampaikan secara umum, maka terkait dengan moderasi ini tidak kita singgung karena khawatirnya tidak tercapai sesi-sesi yang lainnya. Tapi nanti di analisis SKL, CP dan yang lainnya itu apakah KIKD kalau kita masih mengacu kepada kurikulum 2013 nanti akan kita kaitkan itu dengan insersi nilai moderasi. Jadi keterampilan Bapak dan Ibu dalam mengkaitkan CP itu dengan 9 nilai pada moderasi beragama, apakah itu nanti akan kita coba cantolkan melalui penyelesaian LK. Tapi itu hanya pada hari Senin, insya Allah nanti LK itu akan kita tampilkan karena memang belum sampai sesinya ke sana. Tapi insya Allah pasti akan ada Bu Aan terkait dengan C5. Nah, terkait dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, secara apa namanya eksplisit bahwa ini tidak kita akan sampaikan di sesi refreshment ini karena memang kita butuh waktu banyak untuk itu. Tapi boleh nanti kita mencoba di ruang yang lain kita akan diskusikan terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila yang kaitannya tentunya dengan dinamika implementasi kurikulum Merdeka. Karena sekali lagi ini kita bicara waktu, kita bicara sesi, maka kita fokus pada sesi-sesi yang memang dikedepankan. Nah, terkait dengan modul ajar sekarang memang insersi moderasi dan profil pelajar Pancasila memang benar adanya, tapi sekali lagi kita sedang dipersiapkan untuk membuat sebuah desain yang kita siapkan untuk melatih para pelatih daerah. Bagaimana mereka bisa mengetahui brainstorming itu kayak apa, mereka tahu cara buat LK yang menarik dan memang sesuai dengan kebutuhan itu seperti apa. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang kita berharap muncul di iCare kita. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan sebuah pelatihan untuk pelatih daerah, mereka sedang mengalami pengetahuan yang bakal mereka lakukan nanti ketika melatih para guru di daerah-daerah mereka masing-masing. Kurang lebih gitu, mohon maaf kalau saya cuma ngintip-ngintip doang karena memang ada aktivitas dan kami sedang berbagi tugas dengan Bu Erna. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam dinamika diskusi baik di ruang grup PA. Nah, untuk penilaian saya mohon maaf, saya akan lakukan penilaian di 2 hari ini, insya Allah akan saya selesaikan. Yang pasti
semuanya akan mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan lah. Kalau ada perbedaan-perbedaan kecil, sekali lagi bahwa yang paling prinsip buat saya itu adalah semuanya adalah saudara saya Inwan Akidah. Artinya itu yang paling prinsip sih buat saya sekarang ini dibandingkan dengan nilai-nilai yang hanya dalam bentuk angka. Karena memang kita berdua diminta untuk pertanggungjawaban ketika kita memberi nilai, ada alasan-alasan logis yang harus kami sampaikan dan rasional pastinya. Terima kasih Bu Erna, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sepertinya kita hari ini seperti lari-lari ya untuk presentasi maupun untuk kegiatan. Mudah-mudahan next day kita bisa menggunakan Jitsi atau nanti kita sepakati saja menggunakan Jitsi atau menggunakan link Zoom. Kita sudah mendapatkan Zoom yang premium, ada yang dikasih nih dari teman PP kita gitu. Kalau nggak ada Bu Amrina punya itu Bu. Ya sudah, ini saya sudah dikirim dari yang ada di grup gitu untuk selanjutnya gitu. Tapi tetap seharusnya kita tetap terbiasa juga dengan Jitsi karena nanti Bapak Ibu juga akan terbiasa dengan Jitsi. Karena yang disiapkan memang Jitsi, kita hanya sesekali bisa menggunakan Jimit atau link Zoom. Baik, Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Silakan siapa yang mau? Subaheri Pak Ibu. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini juga terkait dengan desain pelatihan nanti. Karena kalau kita melihat atau mengingat konsep pelatihan yang diikuti di Bandung dulu, itu memang banyak-banyak masalah konten. Nah ini nanti kami di provinsi, karena tadi ada penekanan harus melatih pelatih daerah di dalam hal metodologi. Nah bagaimana sebenarnya ini perlu mungkin penyamaan persepsi nanti, bagaimana pembagian antara konten dengan metodologi itu sendiri. Karena konsepnya di Bandung itu banyak-banyak konten, banyak-banyak isi substansi. Karena memang kita ini adalah kelas profesional 1. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya. Betul Bapak, sebetulnya kami pun yang dari PN gitu. Saat di Bandung kan kita sama-sama konten ya Pak ya. Itu setelah mulai memahami, setelah kita ada refreshment juga seperti hari ini Bapak Ibu gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa, karena sekarang terbatas juga untuk Bapak Ibu presentasi, jadi mudah-mudahan ada bisa kita chat diskusi pelatih yang bisa kita samakan persepsi atau di WA group kita maksimalkan, karena ini juga sangat penting untuk menyamakan persepsi dari tadi ya. Ada yang sudah mulai mendekati, ada yang memang masih fokus di konten gitu. Mudah-mudahan nanti ada titik temu bahwa semua mendapatkan persepsi yang sama. Kita manfaatkan mungkin di WA group atau kita manfaatkan di diskusi pelatih yang ada di LMS gitu. Karena ini sangat-sangat terbatas sekali waktunya. Mudah-mudahan juga ada kesempatan untuk menyamakan ini ya Pak ya. Baik, ada lagi? Bu, udah mau maghrib. Baik, di sini sudah maghrib di Denpasar. Di sini udah mau habis juga. Baik, kita tutup dulu saja Pak ya, Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini di hari ketiga refreshment PP GPAI tahap 2 sudah kita laksanakan dengan 7 presentasi. Mungkin sisanya kita bisa bagi ditambah jamnya atau bagaimana agar kita ada diskusi, karena mumpung masih ada 2 hari. Fiturnya ditambahkan untuk menyamakan persepsi atau nanti kita setting di grup maunya seperti apa, karena semua harus mudah-mudahan bisa selesai sampai hari tanggal 26 nanti. Baik Bapak Ibu. Ini terakhir ada foto, sesi foto. Oh iya, silakan kita lupa, kita harus setor ini nih, harus setor. Tapi cuma 28 orang Pak Win. Waduh, iya. Kemana nih yang lainnya ya? Tidak apa-apa lah, kita 28, tapi seharusnya kita setor itu harus 36 peserta, 38 dengan pelatih. Makanya kita harapkan untuk teman-teman seandainya dalam kondisi yang
Waduh, mau mental lagi nih. Mental lagi. Dalam kondisi ya masih ternyata dalam kondisi apapun mudah-mudahan tetap bisa masuk karena semuanya terekam. Jadi Itu siapa yang screen ya? Iya, kayaknya ada yang screen ya, bukan karena ini. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi apapun, meski dalam kesibukan yang berbeda, Bapak Ibu tetap membuka walaupun off kamera gitu, karena peserta ini juga kehadirannya sangat penting. Setiap Zoom kita ada nilai, gitu. Minimal kehadiran inilah yang kita jadikan alasan untuk menilai dari Bapak Ibu semua, gitu. Karena kehadiran ini sangat kita hargai di tim pelatih ini sebagai disiplin untuk tanggung jawab disiplin sebagai seorang pelatih. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin sudah di SS Pak. Sudah. Di layar 1, layar 2 sudah Bu. Oh alhamdulillah baik. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesehatan sampai. Amin. Bapak Ibu semua kita tutup kegiatan hari ini tentunya dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelatih provinsi yang luar biasa. Terima kasih.